Shalom. Shalom. Letih lesu saudara, enggak ya. Hari ini kita masuk di bagian yang kedua. Minggu lalu kita membahas pertanyaan-pertanyaan di masalah Trinitas. Yang seperti saya katakan, saya ingin besok Selasa ya. Besok Selasa akan saya ke Kertosono di hamba-hamba Tuhan di sana yang kesulitan untuk penjelasan tentang Trinitas ini. Makanya sebelum dibagikan di sana, saya bagikan di sini seperti itu. Nah, saya keluarkan slide yang minggu kemarin, satu slide saja. Apa sih Allah Tritunggal, Allah Trinitas? Nah, ingat ya, doktrin Trinitas itu menyatakan Allah adalah satu hakikat, tiga pribadi. Baca yang kuning sama-sama. 2, 3. Allah adalah satu hakikat, tiga pribadi. Ulangi, 2, 3. Allah adalah satu hakikat, tiga pribadi. Nah, jadi nggak boleh salah, karena seringkali kalau kita jadi orang Kristen, kayaknya slide sana belum dibetulin itu. Tolong betulin slide yang sana itu. Slide ini sudah, slide situ belum itu. Ya, ingat ya, dalam yang kita bisa lihat di sini dari asal mulanya dari bahasa Latin itu Trinity, three in unity, tiga di dalam satu. Ya, tiga apanya? Tiga pribadi. Tapi dalam satu hakikat. Jadi kalau dalam bentuk panjangnya ada satu Allah yang secara kekal memiliki tiga pribadi yang berbeda. Allah Bapa, Allah Anak atau Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus, di mana setiap pribadi Tritunggal adalah Allah sepenuhnya dan memiliki kesetaraan yang sama. Jadi kalau di dalam bentuk panjangnya supaya bisa lebih lengkap yang di bawah itu. Tapi kalau dalam bentuk singkatnya apa tuh Trinitas? Ayo baca yang kuning lagi supaya hafal ya. 2, 3. Allah adalah satu hakikat, tiga pribadi. Biasanya kalau ujian ya, dulu Seva ujian sarjana, nanti Cornell waktu ujian, bahkan S2 pun ujiannya, salah satu ujiannya pertanyaan begini, apa itu Trinitas, apa itu Tritunggal. Wah, itu kebanyakan orang itu gelagapan itu, anak-anak itu seperti itu ya. Oke, sekarang bicara soal pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana, bolehkah kita memakai ilustrasi yang populer? Ilustrasi yang populer dalam Trinitas ya. Karena seringkali orang untuk menjelaskannya nggak pakai yang kuning ini. Ya, baca lagi yang kuning. 2, 3. Allah adalah satu hakikat, tiga pribadi. Nah, tapi kebanyakan orang suka pakai ilustrasi. Nah, kalau penggunaan ilustrasi populer Tritunggal memang itu tujuannya mulia. Tapi harus disadari ada bahayanya. Nah, jadi teolog-teolog selama berabad-abad, ingat ya, ini yang pertama kali ya, saya ulangi lagi minggu kemarin. Siapa yang menciptakan Trinitas? Bukan manusia, tapi Alkitab menyatakannya, firman Tuhan menyatakannya, Allah menyatakan sendiri Trinitas itu dalam Alkitab. Dan itu yang membuat para teolog begitu melihat Alkitab menyadarinya, wow, kenapa Allah disebut Esa, tapi di situ ada tiga pribadi. Lalu merumuskannya dalam satu istilah namanya Trinitas ini atau Tritunggal ini. Nah, kesulitan yang berikutnya ada ayat-ayatnya, ada pemahamannya, ada teologianya lengkap. Lalu orang berusaha untuk memberikan ilustrasi. Hampir sama kalau saya khotbah ya, saya selalu pakai ilustrasi. Ilustrasi itu seperti jendela kebenaran supaya orang bisa ngerti, tapi hanya satu poin itu utama di situ. Dan teolog juga sama.
bagaimana merumuskan ilustrasi yang betul-betul memuaskan tentang Trinitas ini secara doktrinal. Tapi nggak ada yang bisa. Yang menghadapi upaya ini kenyataannya bahwa Allah itu transenden. Nanti saya jelaskan ya. Saya jelaskan, transenden itu Allah kita tuh punya dua sifat. Transenden dan imanen. Gini aja ya. Ya, transenden, imanen. Itu dua cara memahami Allah. Dua cara memahami Tuhan. Tapi bukan Kristen saja, dalam banyak agama. Ya, transenden, Allah yang jauh, gitu aja. Sederhananya gini ya, Allah yang jauh, Allah yang di luar jangkauan manusia, nggak bisa dimengerti. Allah yang maha, kita kan manusia terbatas. Allah itu jauh di sana, di sorga, sehingga Allah yang roh, yang sukar untuk bisa dimengerti. Tapi kita punya Yesus, Allah yang jadi manusia, Allah yang mengambil rupa manusia. Makanya imanen. Ya, imanen berarti Allah itu hadir dalam hidup manusia. Dia peduli, dia kasih, dia menyelamatkan kita, dia menolong kita, dia menyembuhkan kita. Nah, tapi tunggu dulu. Saya balik lagi yang di atas, yang menghalangi upaya dapatkan ilustrasi tentang Allah Tritunggal itu, masalahnya cuma satu. Allah itu transenden. Ingat ya, jauh di luar jangkauan manusia, di luar pemahaman manusia, maha. Dan itu menyulitkan manusia untuk mengerti. Ya, kalau Allah bisa dimengerti, berarti kita sudah jadi Allah. Orang laki saja ngomong wanita susah dimengerti. Ketawalah saudara ya. Bagaimana manusia bisa mengerti Allah? Nah, doktrin Tritunggal ini merupakan kebenaran. Kenapa? Bukan manusia yang menciptakan, itu minggu kemarin ya. Allah sendiri yang menyatakan dalam Alkitab dan kita menyadarinya dan kita mulai membentuk dalam satu doktrin, ajaran. Tapi masalahnya karena Allah itu transenden, melebihi rasio, melampaui rasio, pikiran kita nggak sampai di sana, pemahaman kita nggak bisa nangkep semuanya. Ya, seperti dikatakan dalam beberapa ayat di Alkitab, bagaimana kita bisa mengerti Allah yang begitu besar dan masuk ke dalam pikiran kita. Tapi itu bukan irasional, tapi itu suprarasional, sudah di luar kemampuan kita seperti itu. Jadi Trinitas itu dibalik lagi di sini ya, diulang-ulangi di sini. Ini istilah teologis yang diterapkan pada Tuhan Allah untuk menunjukkan keberadaan yang kekal sebagai tiga pribadi yang berbeda. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tapi tetap satu hakikat yang tidak terpisahkan itu. Nah, konsep Allah Tritunggal lebih dari sekedar sulit dipahami. Tapi tidak dapat mungkin dipahami secara sempurna. Alasannya sederhana. Kita di dunia tidak ada yang kita miliki yang bisa menggambarkan secara lengkap keberadaan Tritunggal itu. Contohnya ya, kita ini manusia. Manusia itu makhluk yang paling rumit, ciptaan yang terakhir, yang paling puncak. Begitu kompleks, komplit diciptakan. Tapi manusia itu makhluk tunggal. Lain, Allah itu Trinitas. Satu hakikat, tiga pribadi. Tiga pribadi yang bersatu. Namanya disebut Tritunggal seperti itu. Sementara kita ini tunggal saja, titik, gak ada lagi. Nah, terlepas dari kenyataan bahwa tidak ada apapun di dunia yang sepenuhnya menggambarkan Tritunggal Maha Kudus. Nah, makanya para guru teolog selama ini bertahun-tahun menawarkan beberapa analogi yang diambil dari alam. Ngajarin
dari matematika untuk membantu menjelaskan hal-hal yang tidak dapat jelaskan tentang Trinitas itu ya. Nah, ini beberapa ilustrasi populer. Nah, pernah lihat Tritunggal itu digambarkan seperti telur, katanya begitu. Ya, dulu saya di sekolah Alkitab diajari begini, bukan di STI. Waktu di sekolah Alkitab saya kan sebelum kuliah di STI kan sekolah di Alkitab, sekolah Alkitab itu ya. Oh, seperti telur. Jadi ada cangkangnya, kulitnya, ada putih kuningnya, ada putihnya. Nah, kalau ini dipakai menggambarkan Trinitas Tritunggal, kelebihannya ketiganya cangkang, putih, kuning itu satu telur. Kesatuan yang terpadu. Tapi nggak bisa menggambarkan dengan betul karena ada kekurangan. Allah nggak bisa dibagi-bagi menjadi bagian seperti telur itu. Bapa, Putra, Roh Kudus hakikatnya satu. Dan tidak sama seperti kulit kuning telur dan putih telur seperti itu. Ada lagi, ya, saya juga pernah mendengar pendeta, seperti mangga atau apel, apa sajalah. Ada kulit, ada daging, ada biji. Nah kelebihannya ya, daging, kulit, biji itu bentuk buah. Nah bisa menggambarkan kesatuan Bapa, Putra, Roh Kudus, tapi kekurangannya sama. Sama seperti telur tadi itu. Kalau tiga bagian semuanya dilihat terpisah, kulit mangga, apakah mangga? Bukan semuanya, nggak bisa. Dagingnya, bijinya, telur juga sama ya, kuningnya, putihnya, bukan kesatuan. Tapi beda dengan Tritunggal, Trinitas, Bapa, Anak, Roh Kudus, tiga pribadi, satu hakikat. Tapi keduanya setara. Tapi Allah Bapa bukan Allah Anak bukan Allah Roh Kudus. Nah ini yang menjadi masalah besar. Jadi ini kelemahan. Ada lagi. Nah saya tanya, tahu enggak ini apa ini? Daun semanggi. Nah ini. Oh semanggi Surabaya itu ya saudara ya. Sedangkan saya itu saudara. Biasanya cari kalau pergi di pinggir daerah barat itu, di pinggir jalan itu ada orang jual semanggi. Ini diajar oleh Saint Patrick. Nah waktu dia menginjili orang Irlandia kuno. Jadi ini bukan makanan khas Surabaya ya. Ternyata di Irlandia ada ya. Nah Saint Patrick waktu dia ditanya, gimana? Apa itu Allah Roh Kudus itu? Apa itu Allah Bapa itu? Apa itu Allah Anak? Apa itu Tritunggal? Apa itu Trinity? Kadang ngadepin orang-orang. Dan ingat ya, ini orang-orang Middle Age zaman abad pertengahan. Dia dengan hikmat Roh Kudus dia cari lalu dia petik daun semanggi. Nah, lihat ini tiga-tiganya. Nah, dia pakai ini ilustrasi ini. Dan kebanyakan orang suka pakai ilustrasi ini ya. Kelebihannya tanaman yang sangat umum di Irlandia mudah dimengerti. Beda sama Indonesia. Yang seusia saya tahu semanggi. Ayo coba yang seusia anak-anak saudara ya, yang kecil-kecil lah. Ya anaknya Pak Andri itu tanya Anda semanggi itu apa? Embo itu apa itu? Pasti tidak tahu ya. Nah, seperti itu. Analogi semanggi mungkin lebih baik dari telur. Ya, karena 3 daun hijau melekat pada satu batang. Tapi kelemahannya membagi Trinitas jadi bagian-bagian. Nah, menyiratkan namanya parsialisme. Apa itu? Minggu depan lagi kita sambung. Apa itu parsialisme? Jadi itu Tritunggal ini ternyata kompleks pertanyaan-pertanyaannya ya. Ada lagi. Nah, ilustrasi manusia. Ini yang paling banyak juga diajarkan. Ada 3 aspek. Manusia itu terdiri dari 3. Spirit, ya toh, rohnya, lalu soul, jiwanya, lalu body, tubuhnya seperti itu. Nah, saudara lihat ya, dalam bagian ini, tubuh itu ada kenapa kita menyentuh, bisa mendengar,
Ya, jiwa kita hubungan afeksi kita, emosi kita, logika kita. Roh itu berhubungan dengan iman kita, seperti itu ya. Nah, kekuatannya tiga aspek ini, tubuh, jiwa, roh manusia itu berbeda, tapi menyatukan satu kesatuan individu. Tapi juga ada kelemahan. Tidak bisa merangkul semua aspek karena tiap-tiap bagian itu tidak bisa berdiri. Roh tidak bisa berdiri sendiri. Kalau roh dipisah berarti orang itu mati. Sederhana kan? Tubuh itu dalam tubuh ditanya mana tubuh? Di sini. Jiwanya di mana? Ya di sini. Tidak bisa dipisah. Ya, tapi beda dengan Allah Tritunggal, tiga pribadi yang berbeda, tapi punya kesatuan seperti itu. Ada lagi ilustrasi yang paling banyak dipakai, istilah H2O, air. Air itu bisa padat, es. Air itu bisa berubah jadi cair, liquid ya. Air itu bisa jadi gas, bisa uap. Nah, kalau ini dipakai ilustrasi, ada apa kelebihannya? Apapun wujudnya tetap air, rumusnya tetap H2O. Nah, satu sisi masuk, tapi kelemahannya berubah-berubah. Ingat ya, Allah kita tidak berubah wujud, tidak berubah mode. Maksudnya begini ya, kalau mode gini ya, tahu jadi air jadi es, bisa air jadi uap, air jadi gas, nah, seperti itu. Berarti satu saja. Nah, kalau ini diterapkan berarti Allah lalu jadi Bapa, lalu balik lagi Allah itu jadi anak, Allah itu lalu jadi roh. Nggak bisa. Itu kelemahannya. Nggak sempurna. Air bisa berubah tapi Allah Bapa tidak bisa jadi Allah Putra, tidak bisa jadi Allah Roh Kudus. Nah, ini mirip ajarannya modalisme. Ini ajaran yang sesat. Jadi di Trinitas itu ada ajaran-ajaran yang sesat seperti itu. Nah, habis ini kita lihat ya. Ada lagi ilustrasi. Yang tiga ini ya, kelihatan ya, saya. Oh, saya ini kalau di kampus jadi dosen. Kalau di gereja jadi gembala. Kalau di rumah jadi suami atau papa, seperti itu. Ini persis kayak air. Bisa jadi es, cair, sama uap. Gampangnya mudah dimengerti. Tapi kelemahannya berarti Allahnya pribadinya cuma satu. Balik lagi ya, Tritunggal itu apa? Satu hakikat, tiga pribadi. Kalau begini dijelaskan apa? Tiga pribadi? Enggak, cuma satu, Yonatan. Cuman modenya berubah jadi dosen, di gereja jadi gembala, di rumah tangga jadi suami. Nah, itu salah besar itu. Nggak bisa dipakai. Ini kelemahannya. Ya, Allah hanya berkomunikasi dalam mode yang berbeda, dalam mode. Dan ingat, Allah itu kalau digambarkan seperti ini, bukan tiga pribadi yang unik. Makanya stop. Saya balik lagi ya dari pertama. Sulit mencari ilustrasi karena semua ilustrasi di dunia ini tidak bisa dibandingkan, menggambarkan dengan komplit, lengkap, komprehensif tentang Allah kita itu. Sekarang ilustrasi matahari. Oh, matahari itu punya cahaya padang, ada panas yang kita bisa rasain, ada energi. Kelemahannya sama persis, semua analogi tadi itu persis sama model-modelnya. Ini cuman beda contoh-contoh saja. Ya. Melibatkan manifestasi aspeknya cuma satu, entitas tunggal. Mataharinya cuma satu. Itu aja.
dan bukan tiga unik yang utuh dan berbeda. Makanya tidak bisa menjelaskan tentang Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ini tiga pribadi, satu hakikat, tiga pribadi. Wah, saudara mulai pintar ini. Habis ini ujian pasti lulus semuanya ini saudara ya. Kalau hari ini ujian, besok ujian lali kabeh seperti itu. Ya, nah maka tunggu dulu. Masih banyak ilustrasi lagi. Kasih bagian geometri, segitiga, trikuetra. Tidak bisa menjelaskan Trinitas dengan sempurna. Kenapa? Balik lagi, ingat ya. Karena kita berusaha untuk mengerti Allah yang transenden, Allah yang jauh, yang maha, yang sulit dimengerti, di luar kemampuan pikiran kita, di luar rasio kita, di luar pikiran kita. Kita sepenuhnya tidak bisa memahami Allah Trinitas yang tak terbatas itu. Sementara kita manusia terbatas, apalagi tambah satu lagi, dosa. Sifat dosa kita itu. Ingat ya. Nah sekarang sederhananya seperti ini. Jadi dalam Trinitas itu, balik lagi tadi itu pertama. Kalau mudah dimengerti itu dengan satu kalimat pendek tadi itu mesti diulang-ulangi supaya ini kayak saya ngajar di kelas saudara, supaya saudara dapat apa. Trinitas adalah Allah satu, hakikat, tiga pribadi. Wis pegangan itu toh. Ya. Nah, tapi menarik. Nah, ini lihat ya, yang menarik. Begitu kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan Allah kita, pribadi, juru selamat kita satu-satunya, kita mulai terima firman Tuhan sebagai firman Tuhan tanpa salah, Alkitab firman Tuhan tanpa salah. Langsung iman kita itu diajarin. Langsung nyantol, langsung paham. Tritunggal itu ada. Yesus itu Allah sejati, manusia sejati. Walaupun di luar sana orang berusaha berkata Yesus itu bukan Allah, tapi firman iman kita yang bertumbuh di atas dasar firman Tuhan, dan kita mempercayai firman Tuhan berkata Yesus itu Allah. Nah, Yesus itu satu-satunya kebenaran. Kenapa? Nah, Yohanes 16 ayat 13-15. Roh Kudus itu yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Nah, itu kuncinya. Jadi kadang-kadang kita sulit menjelaskannya. Nah, tapi hari ini kita belajar ya, berusaha untuk menghindari ilustrasi-ilustrasi yang amat terlalu sederhana itu, karena masing-masing punya kelemahan. Tapi kita mempercayai sederhana ya, paling gampang ya. Paling gampang yang sederhana, Allah Tritunggal itu adalah satu, hakikat, tiga pribadi. Tiga pribadi itu siapa? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Simpelkan. Nah, mungkin bagian yang sederhana, bagian kuno, yang mudah untuk dimengerti dari segi dan lingkaran ini ya, yaitu Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Ya. Tapi Anak bukan Bapa, Bapa bukan Roh, Roh Kudus bukan Anak. Sederhana seperti itu. Bagiannya yang untuk membuat kita mengerti secara jelas. Tapi ketiga-tiganya bukan satu pribadi, tapi tiga pribadi. Ya. Satu hakikat seperti itu. Nah, bagian yang kedua hari ini, heresi. Ajaran sesat dan ajaran yang benar tentang Tritunggal. Jadi mesti dipahami ada ajaran-ajaran sesat tentang Tritunggal. Jadi ketika Bapak gereja itu seperti ini ya. Rasul punya murid. Nah, muridnya diajar sama rasul, lalu mereka menghadapi perlawanan dari orang-orang guru-guru sesat. Guru-guru sesat ngajarnya sesat. Nah, itu sebabnya para bapak-bapak gereja
dari sahabat pertama, kedua, ketiga, keempat itu berjuang di dalam gereja. Karena ada guru-guru sesat yang ngajarnya salah, dan itu yang mempengaruhi iman dalam gereja. Makanya karena ada guru-guru sesat, lalu ada konsili. Konsili itu seperti pertemuan gereja seluruh dunia. Lalu dengan menyadari Alkitab yang menuntun mereka, lalu mereka merumuskan siapa Yesus itu. Lalu merumuskan apa itu Trinitas seperti itu. Lalu merumuskan tentang penebusan keselamatan seperti itu. Tapi bukan ciptaan manusia. Tapi mereka mensarikannya dari apa yang dikatakan Alkitab. Tapi ini menolong supaya gereja berada dalam jalan yang betul. Makanya disebut ortodoks. Jalannya jalan yang benar. Tidak boleh menyimpang. Nah, kenapa? Karena pada masa itu ada ajaran-ajaran namanya dynamic monarchianism. Ajarannya kayak gini. Yesus Kristus itu manusia biasa, bukan Allah. Nah, makanya ini menjadi masalah ya. Jangan dibalik. Bukan Yesus. Nah, pandangan adopsionism. Adopsi itu kan diangkat jadi anak ya. Pandangannya gini, Yesus diangkat jadi Allah. Salah besar. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus itu Allah. Gak boleh dibalik. Bukan Yesus diangkat jadi Allah, tapi Alkitab bilang Yesus itu Allah. Pandangan ini salah, ngajarnya salah. Yesus itu manusia biasa, dikasih kuasa ilahi, diangkat ke posisi ilahi, lalu dia mulai berubah jadi manusia super semacam Allah. Nah, ajaran ini sudah selesai, habis. Tapi berkembang lagi 1-2 abad terakhir ini. Hidup lagi. Dari gereja mana? Ya ini, Saksi Yehova. Jadi kalau saudara mau tanya, ajaran sesat Saksi Yehova itu sesat enggak? Sesat. Masuk neraka enggak? Masuk neraka. Karena mereka tidak percaya Yesus adalah Allah. Harus dipahami itu. Gak percaya Yesus sebagai Allah. Yesus itu bukan Allah, suatu Allah. Ya karena diangkat. Dan mereka gak percaya tentang Trinitas. Jadi pandangannya itu berlainan seperti ini. Lihat ya, monarchianism. Dari 2 kata, mono, arke. Satu penguasa. Nah ingat ya, kita bilang Tritunggal. Apa itu? Satu hakikat, 3 pribadi. Mereka bilang apa? 1 pribadi. Nah ini masalah besar ini. Ini bidat sesat yang menolak Trinitas. Tapi ini berkembang lalu padam. Tapi seperti bara dan sekam. Di abad-abad terakhir, 1-2 abad terakhir ini mulai muncul lagi. Siapa namanya yang monarchianism dinamik? Kelompoknya Saksi Yehova. Tapi saya bawa saudara semakin maju lagi, semakin melek dan boleh ngerti ya. Nah ada lagi yang namanya modalistik. Nah sama, monarchianism sama, tapi modalistik sekarang. Sabel yang ngajarin itu, makanya disebut Sabellianism. Jadi intinya ingat ya, balik lagi di sini, 1 pribadi. Ingat ya, balik lagi, Tritunggal itu 1 hakikat, 3 pribadi. Wah, pinter, saya senang saudara ya. Saudara lama-lama pinter. Nah, modalistik ngajarin dalam diri Allah itu tidak ada perbedaan. Jadi Allah itu punya bukannya 3 pribadi, tapi 3 wujud.
Nah itu makanya suka pakai ilustrasi air, ya, uap, cair, apalagi es padat. Itu ilustrasi yang paling dipakai, tapi itu salah. Seperti saya, tunggal, pendeta, dosen, ayah. Nah kalau yang ngajar begini, ini ajaran sesat. Saya tunjukkan sama saudara. Itu ajarannya siapa itu? Gereja Pantai Kosta. Jadi gereja Pantai Kosta itu dulu ngajarnya gini. Wow, berarti kita dulu tersesat ya. Ya memang yang puji Tuhannya gereja Pantai Kosta itu berdiri karena gerakan karunia Roh Kudus. Lalu gereja mulai berkembang. Itu gereja terbesar di dunia ya sampai sekarang ya. Tapi Tuhan ubahkan Pantai Kosta dan orang-orangnya, pendeta-pendetanya disekolahkan di sekolah. Nah termasuk saya sekolah supaya dapat benar dan mengajar betul sama jemaat. Nah ini ajaran dulu. Ya papa saya dulu ngajar begini, opa saya dulu ngajar begini. Ya waktu dunia diciptakan 2000 tahun itu zamannya bapak. Lalu bapak berubah jadi anak. Betul ya? Lalu Kristus datang, sekarang zamannya Roh Kudus. Betul apa betul? Itu yang diajar sama kita dulu. Nah ini sesat ini saudara, bodoh. Ini ajaran, makanya dirubah sekarang ini. Pasti berubah, tahu yang betul. Jadi makanya orang-orang kuno-kuno yang tua-tua itu kadang-kadang datang sama saya. Loh Pak, saya dulu nggak pernah ngajar ya. Loh berarti yang dulu diajar itu salah. Iya, saya juga ngajar di beberapa gereja besar ya, gereja-gereja sinode yang di sana di Mojokerto pernah dipanggil, di sana lah. Oh gitu Pak ya, berarti kita ini salah Pak ya. Bahkan waktu di GBT pun saya ketika mengajar 3 periode di sana, kita mulai mewarisi ajaran kayak gini. Dan itu salah. Ini ajaran yang salah. Ini ajarannya gereja Pantai Kosta lama. Nah puji Tuhan sudah dirubah. Jadi ajarannya begini. Ketika menciptakan Allah yang satu pribadi itu, nah jadi Bapa. Tapi waktu menebus Allah yang satu pribadi itu jadi Yesus. Zaman sekarang di masa gereja Allah yang sama itu satu itu jadi Roh Kudus. Jadi menyamakan Bapa, Yesus, Roh Kudus itu satu pribadi. Bisa paham? Sekali lagi ingat ini ajaran yang salah. Jadi kita harus berubah. Nah puji Tuhan kita sudah berubah dari lama ya. Tapi nggak tahu yang orang-orang kuno-kuno masih tetap ngotot apa enggak. Ya sudah lama sudah mulai berubah. Nah, saya lihat yang paling luar biasa GBT ADART-nya Tritunggalnya sudah betul. Wah puji Tuhan. Lain dengan ketika berdiri tahun 50-an masih ajarannya begitu. Tapi waktu periode-periode yang terakhir ini sudah mulai betul seperti itu. Oke. Jadi ada lagi pengajaran yang berikutnya namanya Tritheism. Jadi ada yang Tritunggal tapi namanya Tritheisme. Tri, 3, Theos, Allah. Ini Allahnya banyak. Ini kelompok yang sesat ini kelompok yang sekarang hidup namanya Mormon. Jadi kalau saudara ke gereja itu loh yang sebelahnya Jalan Ratna itu loh apa AJBS itu, ya itu Mormon itu sesat itu. Ya, kita ini manusia, Allah dulu itu manusia. Jadi mereka ngajarin gitu, manusia lalu jadi Allah. Jadi kalau saudara mati nanti saudara juga jadi Allah. Nah, alam semesta ini di alam semesta yang lain juga ada Allah. Seperti itu, Allahnya banyak. Itu yang diajarin. Jadi Tritheism ini mengajarkan kejamakan ketiga ya.
Allah dengan mengorbankan kesatuannya. Menimbulkan adanya 3 Allah. Ini pengajaran Mormon yang sesat itu. Lalu yang betul yang mana? Ini yang kita bilang namanya Trinitas, Trinitarianin. Tiga, triple, 3 pribadi, 1 hakikat, 1 Allah yang esa. Ini yang betul. Jadi saudara, gak boleh salah. Apa itu Trinitas? 1 hakikat, 3 pribadi.